Shalom jemaat Tuhan, saya Pastor Yer, selamat datang di ibadah tengah minggu ICA Jemaat Indonesia Hong Kong. Senang hari ini kita kembali berkumpul bersama-sama secara online untuk beribadah kepada Tuhan. Kita akan menaikkan pujian penyembahan, belajar daripada firman-Nya, dan kemudian kita juga akan bersyafaat bersama-sama. Saya percaya bahwa Anda semua dalam keadaan baik, karena kemurahan Tuhan, kasih setia Tuhan, dan rahmat-Nya selalu baru buat kita semuanya. Saya mengajak seluruh jemaat Tuhan untuk membagikan ibadah ini kepada saudara-saudara yang lain, teman-teman yang lain, karena Anda terlebih dahulu sudah diberkati, supaya mereka juga mengalami hal yang sama, supaya mereka juga bisa dikuatkan melalui ibadah ini. Mereka bisa semakin berhikmat, mereka semakin serupa dengan Tuhan. Saatnya kita akan memulai ibadah kita. Persiapkan hatimu. Saya tahu mungkin ini masih jam sibuk buat Anda, atau Anda masih ada di luar mengerjakan sesuatu, belanja sesuatu, tetapi sambil melakukan aktivitas Anda, pusatkan waktu sejenak ini hati dan pikiran Anda untuk menyembah Tuhan, memuji Tuhan, dan mendengarkan sabda firman Tuhan. Mari kita mulai dan kita buka dengan doa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami ucap syukur hari ini Tuhan, saat ini kami bisa memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kami mau datang bersama-sama ke hadirat-Mu ya Tuhan. Meski kami terpisah oleh ruang dan tempat, kami memiliki jarak satu dengan yang lain. Dimanapun kami berada, Roh Kudus sanggup berbicara di hati kami. Dimanapun kami berada, Roh Kudus sanggup memenuhi hati kami dengan hadirat-Mu ya Tuhan, sehingga kami bisa dikuatkan, dipuaskan melalui perjumpaan dengan Engkau secara pribadi. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan waktu-waktu ini ke dalam tangan Tuhan, supaya kami bisa menikmati hadirat-Mu ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita semua yang mengasihi Tuhan, kita katakan bersama-sama, amin, amin, amin. Jemaat Tuhan, mari kita memuji dan menyembah Tuhan. Sungguh
Haleluya. Tim pujian telah memimpin kita bersama-sama memasuki hadirat Tuhan dan menaikkan pujian penyembahan kita. Saya percaya setiap pujian dan penyembahan yang sudah dinaikkan itu menyenangkan hati Tuhan, membawa sebuah korban yang harum di hadapan Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebuah firman Tuhan yang praktikal, yang bisa kita lakukan setiap hari, karena itu adalah bagian dalam kehidupan kita. Saya beri judul firman Tuhan hari ini adalah mengambil sebuah keputusan yang benar. Sebuah tema, sebuah judul yang adalah keharusan buat kita semua. Sebagai seorang yang berhikmat, diharapkan akan mengambil sebuah keputusan yang penuh dengan hikmat juga. Seseorang yang berhikmat pasti akan mengambil sebuah keputusan yang benar. Karena sesungguhnya dalam kehidupan kita tidak bisa jauh daripada sebuah keputusan. Setiap orang pasti akan mengambil keputusan dan harus mengambil sebuah keputusan. Saya ambil contoh, di pagi hari seseorang harus mengambil sebuah keputusan. Apakah dia akan bangun lebih awal atau bangun sedikit siang. Lalu di siang hari pada saat memasak, menyiapkan makan siang baik buat dirinya atau buat orang lain, pasti akan memutuskan makanan apa yang akan dimakan. Setelah diputuskan, maka dipersiapkanlah bahan-bahannya, lalu dikerjakan. Dan di malam hari juga sama. Kita pasti akan memutuskan, kita mau segera tidur atau kita mau melakukan sesuatu yang lain. Mungkin mendengarkan lagu, mungkin berdoa, mungkin membaca firman, atau melakukan hal yang lain yang kita sukai. Dan semua hal yang kita lakukan dalam hidup kita pasti berangkat daripada sebuah keputusan. Setiap keputusan kita berangkat daripada sebuah beberapa pilihan yang harus kita tentukan untuk kita kerjakan. Dan setiap keputusan yang kita ambil itu akan memiliki sebuah konsekuensi. Dan seringkali konsekuensinya bersifat misteri atau kita tidak tahu. Hari ini kita tidak bisa melihatnya langsung dan itu bisa saja berdampak setelah sekian lama. Jadi adalah baik kalau kita perlu mengecek kembali, mengevaluasi kembali bagaimana cara kita mengambil keputusan supaya setiap keputusan yang kita ambil selama ini bisa menjadi sebuah keputusan yang semakin baik, sebuah keputusan yang lebih benar daripada sebelumnya. Saya mendorong kepada kita semuanya dan saya berdoa bahwa kita perlu menjadi orang yang berhikmat. Kita perlu menjadi orang yang berhati-hati dalam mengambil sebuah keputusan melalui hikmat yang Tuhan berikan kepada kita. Pasti ada juga di masa di mana kita harus mengambil sebuah keputusan yang penting. Bukan hanya sebuah keputusan sederhana. Sebuah keputusan yang penting mungkin kita bingung mana yang harus kita pilih, baik A atau B. Semuanya sama-sama terlihat baik. Semua sama-sama menguntungkan, katakanlah. Tetapi apakah ini sebuah keputusan yang benar ketika kita memutuskannya? Kita pasti mengambil sebuah keputusan penting yang bisa berdampak kepada hubungan kita, yang bisa berdampak kepada keluarga kita, keuangan kita, dan bahkan karir pekerjaan kita. Dan tujuan daripada firman Tuhan ini adalah menjadikan kita menjadi seseorang yang lebih berhikmat dalam pengambilan keputusan. Kita bisa mengetahui cara-cara yang tepat untuk mengambil sebuah keputusan dalam kehidupan kita, baik sebuah keputusan yang penting maupun sebuah keputusan yang sederhana. Kalau kita melihat di Alkitab jemaat Tuhan, mereka juga mengambil sebuah keputusan dalam kehidupan mereka. Banyak daripada tokoh-tokoh Alkitab mengambil sebuah keputusan benar dalam hidup mereka, dan itu berdampak dalam kehidupan mereka dan juga buat orang lain dalam cakupan yang lebih luas. Saya ambil contoh, Tuhan memberi mimpi kepada Musa untuk memimpin bangsa Israel. Tetapi dia juga harus memiliki keberanian mengambil keputusan bertemu dengan Firaun. Lalu dia berbicara dengan Tuhan, dia tidak berani. Lalu diberikanlah abangnya, saudaranya Harun, dan mereka bersama-sama mengambil keputusan untuk berjumpa Firaun. Karena keputusan itu mereka berani
menghadap Firaun, maka Tuhan memakai mereka dan bangsa Israel bisa keluar daripada tanah Mesir. Lalu kita bisa tahu persis mengenai cerita Nuh. Nuh juga diselamatkan dari air bah bersama dengan keluarganya. Tetapi dia harus berani mengambil sebuah keputusan untuk membuat bahtera. Apalagi di tengah dia melakukan itu semua, ditertawakan, dihina, diolok-olok. Tetapi keputusannya sama sekali tidak berubah. Dia tetap taat kepada Tuhan. Abraham juga diberi mimpi oleh Tuhan, berbicara dengan Tuhan. Dia mendengar suara Tuhan dengan jelas bahwa dia akan memiliki keturunan yang banyak. Tetapi dia juga di satu sisi dalam kehidupannya setelah diberikan, dicobai oleh Tuhan, diuji oleh Tuhan untuk memberikan anaknya Ishak satu-satunya itu, yang kata Tuhan adalah bagian daripada penggenapan janji Tuhan. Dia diuji Tuhan dan dia mengambil sebuah keputusan yang benar. Dia tetap taat dan dia berusaha. Namun Tuhan akhirnya melihat hatinya yang sungguh murni dan bersih di hadapan Tuhan. Dia rela memberikannya dengan sebuah keputusan yang benar dari Abraham. Masih banyak contoh yang lain jemaat Tuhan. Kita bisa melihat bagaimana kehidupan Daniel juga. Meski ada sebuah keputusan yang raja untuk tidak boleh menyembah Allah lain selain raja itu sendiri. Namun Daniel tidak takut. Daniel tetap berkeputusan untuk berdoa kepada Allah 3 kali sehari. Dia mengambil sebuah keputusan yang benar, meski keputusan itu merugikan buat dirinya. Karena setiap orang yang melanggar itu, titah raja, dia akan dimasukkan ke dalam sebuah hukuman. Tapi Daniel tidak takut. Dia tetap mengambil sebuah keputusan yang benar. Contoh yang lain yang terakhir adalah Sadrak, Mesak, Abednego. Kita tahu semua orang harus menyembah patung itu. Tetapi Sadrak, Mesak, dan Abednego berketetapan untuk tetap hidup benar, berkeputusan untuk tidak menyembah. Dan walaupun dia masuk ke dalam dapur api, dia sangat percaya, mereka sangat percaya bahwa ada penyertaan Tuhan. Karena keputusan yang mereka ambil adalah keputusan yang benar. Nah, hari ini jemaat Tuhan, kita perlu pelajari dahulu arti daripada keputusan-keputusan yang diambil oleh tokoh-tokoh Alkitab ini. Mereka menjadi hebat, mereka menjadi besar, mereka menjadi luar biasa. Mereka dipakai oleh Tuhan karena hasil dari sebuah keputusan yang benar. Kita tahu semua keputusan mereka bukan dari pilihan-pilihan yang mudah, bukan dari pilihan-pilihan yang menyenangkan, bukan pilihan-pilihan yang menguntungkan. Bahkan yang mereka ambil adalah bagian dari pilihan yang sangat membahayakan buat diri mereka. Namun mereka tahu persis bahwa pilihan yang sulit ini harus mereka ambil bagian daripada keputusan yang benar. Bagian dari keputusan untuk menyenangkan hati Tuhan. Bagian daripada keputusan untuk menyelamatkan seluruh bangsa itu untuk kemuliaan Tuhan. Jadi jemaat Tuhan, kita perlu mengambil sebuah keputusan yang benar dalam kehidupan kita. Bukan keputusan yang baik, bukan keputusan yang menguntungkan, tetapi sebuah keputusan yang benar. Sebuah keputusan yang sesuai dengan firman Allah. Sebuah keputusan yang menyenangkan Tuhan. Saya akan memberikan 5 saja cara secara runtun, aplikatif, supaya kita bisa tahu bagaimana menghasilkan, bagaimana menentukan sebuah keputusan yang benar. Dan saya percaya jika Anda melakukannya, maka Anda sanggup bisa mengambil sebuah keputusan yang benar dalam kehidupan Anda. Ada 5 hal. Yang pertama, mari kita akan lihat bagaimana supaya saya bisa mengambil sebuah keputusan. Satu hal yang harus kita lakukan adalah kita harus pause sejenak. Kita harus jeda sejenak. Kita perlu berhenti sejenak dalam mengambil sebuah keputusan. Karena seseorang yang tidak berhenti sejenak, dia akan terburu-buru dalam keputusannya. Jangan pernah terburu-buru dalam mengambil sebuah keputusan. Kita perlu berhenti sejenak, kita perlu mulai berpikir, kita perlu menenangkan emosi kita. Kita perlu mengumpulkan fakta-fakta dan melihat dari perspektif yang lebih jelas. Kalau kita terburu-buru, maka bisa jadi kita digerakkan oleh emosi yang menguasai kita. Kita tidak berpikiran jernih, kita
tidak mampu melihat fakta-fakta atau dari perspektif yang lebih luas, itu bukan menjadi sebuah keputusan yang benar. Amsal 19 ayat 2 dari sebuah terjemahan dikatakan seperti ini. Sesungguhnya keinginan tanpa pengetahuan tidak cukup. Orang harus tahu yang dilakukannya. Janganlah terburu-buru memulai sesuatu supaya tidak melakukan yang salah. Bukan hanya kepada sebuah tindakan saja, tetapi termasuk kepada mengambil sebuah keputusan. Jangan terburu-buru memulai sesuatu supaya tidak melakukan yang salah. Kalau kita terlalu terburu-buru, maka bisa jadi keputusan yang kita ambil itu adalah sebuah keputusan yang salah. Jemaat Tuhan, studi mengatakan seperti ini. Jeda atau berhenti sejenak sesungguhnya bisa menyelamatkan nyawa 398 orang yang meninggal karena mencoba menyeberang jalan secara sembrono. Studi yang sama mengungkapkan bahwa penyebab kematian atau cedera parah tertinggi berasal dari kegagalan untuk melihat dengan benar. Karena banyak pejalan kaki yang ceroboh atau terburu-buru dalam menyeberang jalan. Statistik ini tidak akan ada jika seseorang baru saja atau bisa memberikan waktu terlebih dahulu untuk jeda sejenak. Ilustrasi yang saya bacakan tadi adalah sebuah ilustrasi yang menarik. Karena seringkali kita terburu-buru dalam kehidupan ini. Dan sesuatu yang terburu-buru itu ternyata bisa mencelakakan diri kita sendiri atau mencelakakan orang lain. Kalau kita bisa dengan tenang, kalau kita bisa dengan kalem, kita bisa dengan sebuah emosi yang tenang, maka keputusan kita bisa menjadi sebuah keputusan yang lebih baik. Hari ini di poin yang pertama, mari kita semua mengambil keputusan bukan karena sebuah emosi semata. Bukan ketika engkau sangat marah. Bukan ketika engkau dalam sebuah tekanan. Bukan dalam sebuah ketakutan. Tetapi beri waktumu sejenak untuk bisa berpikir. Untuk bisa merenungkan sejenak. Jangan-jangan yang saya ambil keputusan ini akan memiliki dampak yang negatif di masa yang akan datang. Jangan ambil keputusan berdasarkan emosi. Jangan ambil keputusan ketika kita belum memiliki informasi yang cukup. Jangan ambil keputusan jika kita belum mendengar langsung dari orang. Jangan berdasarkan apa kata orang, tapi engkau tahu persis dari dirimu sendiri. Beri ruang kepada dirimu untuk rileks sejenak, untuk tenang sejenak, dan memikirkan dengan baik keadaan yang terjadi, sehingga Anda bisa memutuskan sebuah keputusan yang benar. Tanpa jeda, yang Anda putuskan adalah sebuah keputusan cepat, bukan keputusan yang benar. Lalu yang kedua, setelah pause, jeda, berhenti sejenak, yang kedua adalah read, atau dalam bahasa Indonesia adalah membaca. Apa yang dimaksud dengan membaca di sini? Membaca di sini yang saya maksud adalah kita perlu membaca firman Tuhan sebelum mengambil sebuah keputusan. Dari setiap pilihan-pilihan yang ada di hadapan kita, kita perlu mencocokkan dengan firman Tuhan. Apakah pilihan ini sesuai dengan firman Tuhan atau tidak? Apakah keputusan yang akan saya ambil ini sesuai dengan firman atau tidak? Keputusan yang benar tidak akan bertentangan dengan firman Tuhan. Itu perlu digarisbawahi. Setiap keputusan yang benar tidak boleh bertentangan dengan firman Tuhan. Semuanya harus sejalan dengan firman Tuhan. Semuanya harus sesuai dengan firman Tuhan. Mungkin tidak semua keputusan yang kita ambil tertulis dalam firman Tuhan, dalam sebuah ayat secara spesifik. Tetapi bisa jadi keputusan yang kita ambil itu adalah sebuah prinsip ilahi yang bisa kita pelajari daripada Alkitab. Atau kita bisa lihat dari teladan tokoh-tokoh Alkitab, sehingga kita bisa mengambil keputusan sesuai dengan mereka. Mazmur 119 ayat 105 berkata, "Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Izinkan firman menerangi pikiranmu, menerangi perjalanan hidupmu sebelum engkau mengambil sebuah keputusan. Izinkan firman itu menerangi di tengah
kegelapan emosimu, sebuah emosi yang membuat matamu mungkin buta karena tidak tahu apa yang harus dilakukan. Izinkan engkau mengingat, merenungkan kembali firman Tuhan, kebaikan-kebaikan Tuhan, firman-firmannya, nasihat-nasihat rohani, supaya kita bisa mengambil sebuah keputusan yang benar. Jemaat Tuhan, ayat tadi yang sudah kita baca itu sesungguhnya telah memberikan kita sebuah hadiah besar, sebuah petunjuk yang sanggup menuntun kita melihat potensi-potensi daripada kesalahan dan kita bisa menghindarinya. Pada akhirnya kita bisa berakhir kepada sebuah keputusan yang tepat. Hal ini menggarisbawahi bahwa penting sekali buat kita mengenal firman Tuhan. Mari kita perlu baca, mari kita kembali kepada firman. Semakin kita mengenal firman, semakin juga kita mengetahui kehendak Tuhan yang sempurna bagi kita. Mari kita kejar kehendak Tuhan yang sesungguhnya ada di firman Tuhan, yang perlu kita baca bersama-sama supaya kita bisa mengambil keputusan dengan benar. Tanpa baca firman, tanpa membaca firman, yang kita putuskan adalah untuk kesenangan sendiri, bukan untuk menyenangkan Tuhan. Karena dengan kita banyak membaca firman, kita bisa kenal Tuhan dan kita bisa tahu kehendaknya dalam kehidupan kita. Yang ketiga adalah setelah pause, read, dan yang ketiga adalah ask, bertanya, tanya. Tanyalah kepada banyak orang sebelum mengambil sebuah keputusan. Jangan merasa bahwa diri kita sudah paling berhikmat. Jangan merasa bahwa diri kita sudah tahu semuanya. Jangan merasa bahwa yang engkau tahu itu sudah cukup. Banyak bertanya tidak akan membuat Anda menjadi semakin bingung. Malahan ketika banyak bertanya, Anda bisa diselamatkan melalui nasihat-nasihat yang ada. Banyaklah bertanya kepada orang-orang yang berkompeten, orang-orang yang tahu persis mengenai apa yang sedang engkau bingungkan. Karena itu akan membantu engkau mengambil sebuah keputusan yang benar. Saya ambil contoh, mungkin Anda sedang mengambil sebuah keputusan untuk berinvestasi, katakanlah secara praktikal. Tanyakan kepada mereka yang tahu persis mengenai investasi, mereka yang tahu ekonomi. Jangan tanya kepada mereka yang tidak tahu apa-apa. Jangan tanya ke sebelah, ke kiri, kanan, yang sama sekali juga tidak tahu mengenai investasi. Tanyalah kepada mereka yang sudah terlebih dahulu berinvestasi. Tanyalah kepada mereka yang sudah terlebih dahulu bergelut di dalam dunia investasi. Tidak perlu membayar orang yang mahal. Anda bisa mungkin melihat dari sosial media, membaca. Hal itu pun bagian dari bertanya. Karena mereka pernah menuliskannya, mereka pernah membuat videonya, dan itu bisa menjadi sebuah bantuan supaya kita bisa menentukan keputusan dengan benar. Kita perlu banyak bertanya, kita perlu merendahkan diri untuk tanya kepada mereka yang terlebih dahulu sudah berpengalaman dalam bidangnya. Kita perlu banyak bertanya kepada mereka yang berkompeten. Jangan ragu bertanya, meski engkau terdesak untuk tidak boleh bertanya kepada orang lain. Nah, seringkali juga terjadi dalam penipuan-penipuan. Secara sederhana, secara praktikal saya memberitahukan. Kita tahulah bagaimana para penipu seringkali berusaha untuk menekan kita, mengejar kita, mendesak kita, dan tidak boleh tanya kepada orang lain. Dan kita harus segera membuat keputusan pada saat itu. Kalau tidak, katakanlah hanguslah. Kalau tidak, tidak ada kesempatan lain. Justru di tempat itulah, dalam keadaan situlah, kita harus berhenti sejenak dan bertanya orang lain. Kita harus punya seseorang, tempat di mana kita bisa bertanya dengan baik. Seseorang yang bisa dipercaya, seseorang yang bisa mengetahui, berkompetensi tentang apa yang sedang kita bingungkan dalam sebuah keputusan. Amsal 15 ayat 22 jelas firman Tuhan mengingatkan kepada kita, jika orang tidak meminta nasihat, rencananya akan gagal, tetapi orang akan berhasil jika mendengarkan perkataan orang bijak. Alkitab ini sangat jelas bahwa kita perlu bertanya, mendengar orang lain, supaya kita bisa mengambil sebuah keputusan dengan benar. Jika orang tidak meminta nasihat,
rencananya akan gagal, tetapi orang akan berhasil jika mendengarkan perkataan orang bijak. Salah satu kesalahan umum yang dapat kita lakukan adalah kita berasumsi bahwa pengetahuan kita sudah cukup. Kita sering berasumsi bahwa data yang kita miliki itu paling benar. Kita berasumsi bahwa apa yang kita pikirkan itulah yang paling benar. Itu adalah sebuah kesalahan yang harus kita hindari dengan cara bertanya dengan orang lain, mengkonsultasikan dengan orang lain. Bertanya apakah keputusan ini kalau saya lakukan akan membawa dampak yang baik atau tidak. Bertanya apakah ada sebuah potensi-potensi yang bisa menjatuhkan diri saya sendiri ketika saya memutuskan ini, dan lain sebagainya. Tidak peduli seberapa bijak kita berpikir, pasti selalu ada orang lain di sekitar kita yang dapat memberikan sebuah perspektif yang berbeda dan membantu kita mempertimbangkan beberapa hal yang mungkin tidak kita pertimbangkan sendiri. Bisa jadi dengan bertanya dengan orang lain bisa melihat sisi lain di mana kita tidak melihatnya. Karena kita terfokus kepada satu sisi saja, tetapi kita tidak melihat sisi yang lain yang sesungguhnya bisa juga dilihat oleh orang lain. Maka dari itu kita perlu bertanya. Kelilingi diri Anda dengan orang-orang yang takut kepada Tuhan. Kelilingi dengan orang-orang yang berkompeten, supaya mereka dapat memberikan sebuah nasihat yang sesuai dengan firman Tuhan. Supaya mereka dapat memberikan sebuah nasihat yang benar. Supaya mereka bisa memberikan sebuah nasihat dan membantu kita mengambil sebuah keputusan yang benar. Bertanyalah, jangan takut, jangan ragu. Bertanyalah kepada orang-orang tersebut, maka engkau bisa memiliki sudut pandang yang lain dan engkau bisa mengambil keputusan dengan benar. Tanpa bertanya, yang Anda putuskan bisa menyesatkan, bukan menyelamatkan. Seperti pepatah berkata, malu bertanya sesat di jalan. Jangan pernah lupa pepatah sederhana itu. Kalau kita tidak bertanya, maka itu bisa menyesatkan diri kita yang seharusnya akan menyelamatkan kita. Yang berikutnya adalah yang keempat. Saya mengambil dengan satu kata, yaitu yield, atau dalam istilahnya yang lain adalah berserah. Apa maksudnya Pak Yer? To yield atau berserah atau mengalah di sini berarti menyerahkan sesuatu atau memberi jalan kepada sesuatu. Tuhan menyuruh kita untuk berserah kepada kehendaknya. Tuhan menyuruh kita untuk berserah tidak terhadap apa yang kita senangi. Kita harus berserah kepada Tuhan sendiri. Kita tidak boleh mementingkan kehendak kita. Sebelum kita mengambil sebuah keputusan, tanyakan dalam diri kita dulu, apa sih yang menjadi motivasi kita atau kehendak kita dalam keputusan ini. Kita perlu mengecek mengapa dibalik setiap apa yang kita lakukan. Dengan begitu, maka kita bisa semakin tahu bahwa keputusan kita adalah sebuah keputusan yang tepat atau tidak. Seringkali justru keinginan kita lah yang mencelakakan diri kita. Seringkali apa yang kita sukai itu bisa mencelakakan diri kita. Maka dari itu, biarlah kita semua bisa belajar untuk berserah, untuk berserah total kepada Tuhan dan tidak fokus kepada diri kita sendiri. Saya ambil contoh, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka mengambil keputusan bukan karena mereka takut dihukum. Justru mereka mengambil sebuah keputusan yang sulit di mana pasti dihukum. Dan mereka berserah total kepada Tuhan dan akhirnya Tuhan menolong mereka. Kalau melihat kepada diri mereka, mustahillah mereka bisa mengambil sebuah keputusan yang benar. Karena keputusan itu sudah pasti akan membawa mereka kepada sebuah hukuman yang menyakitkan tubuh mereka. Namun pada akhirnya mereka tidak melihat kepada diri mereka. Mereka melihat kepada Tuhan. Mereka berserah total kepada Tuhan. Mereka memberikan hidupnya kepada Tuhan dan berkata, aku tidak mau menyembah kepada patung raja itu. Aku mau tetap hidup benar. Aku mau berkeputusan dengan benar. Dan akhirnya Tuhan menolong. Dan Tuhan membebaskan mereka dari sebuah keputusan yang benar. Kehendak Tuhan harus menjadi prioritas kita seluruh jemaat Tuhan. Biarlah kehendak Tuhan itu yang menjadi acuan daripada setiap keputusan kita.
Karena kehendak Tuhan lebih baik, lebih berkuasa ketimbang semua keinginan-keinginan kita. Itu yang harus kita lakukan. Lukas 22 ayat 42 berkata, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak Tuhanlah yang terjadi. Kita perlu menundukkan diri kita. Kita perlu menundukkan keegoan kita. Kita perlu menundukkan diri kita dan mengizinkan Tuhan bekerja sepenuhnya atas hidup kita. Kita bertanya kepada Tuhan. Kita datang kepada Tuhan. Tuhan, apa yang harus saya ambil? Tuhan, keputusan apa yang harus saya putuskan hari ini? Itu adalah bagian daripada penundukan diri. Karena seringkali orang dengan cepat, dengan sederhana langsung mengambil keputusan tanpa kembali kepada Tuhan. Namun ketika kita mengatakan Tuhan, kehendak-Mu lah yang jadi, kita sedang merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Dan Dia mengangkat kita dan menolong kita. Dan memberikan sebuah keputusan yang benar di dalam hati kita dan kita mentaatinya. Kita perlu memfokuskan diri kepada Tuhan, bukan melihat kepada diri kita. Keputusan yang sesuai dengan kehendak Tuhan pasti sebuah keputusan yang benar. Amin. Percayailah bahwa Tuhan sanggup memberikan sebuah kehendak-Nya dalam hati kita dan kita mengambil sebuah keputusan yang benar. Tanpa berserah, keputusan Anda adalah tentang diri sendiri, bukan tentang kehendak Tuhan. Dan yang kelima, yang terakhir, yang ingin saya sampaikan kepada kita semua, untuk membantu kita bisa mengambil sebuah keputusan yang tepat, yaitu 4 huruf pertama dari 4 poin yang saya sampaikan tadi. Pause, read, ask, and yield. Kalau keempat itu semua dijadikan satu di bagian awalnya, huruf pertamanya, kita akan berakhir kepada poin yang kelima, yaitu pray, berdoa. Kita perlu berdoa dalam hidupan kita. 1 Tesalonika 5 ayat 17 berkata, dan berdoalah senantiasa. Poin ini jangan pernah lupa. Mungkin di bagian yang terakhir, tetapi poin yang kelima ini adalah bagian dari semua poin yang harus kita lakukan bersama dengan poin-poin yang lain. Artinya, keempat hal ini diikat menjadi satu di dalam sebuah doa. Saat engkau jeda, engkau berdoa. Membaca firman, engkau berdoa. Saat bertanya, engkau berdoa. Saat berserah, engkau juga berdoa. Karena berdoa adalah kunci untuk membuka pintu kehendak Tuhan dalam hidup kita. Jemaat Tuhan, kelima hal ini sudah saya sampaikan kepada Anda semua. Pause, read, ask, yield, dan yang terakhir adalah pray. 5 hal ini akan membantu kita, membantu engkau untuk mengambil sebuah keputusan yang benar. Mari kita berdoa bersama. Terima kasih ya Tuhan buat firman pada hari ini. Kami belajar sesuatu sederhana ya Tuhan, bahwa kami perlu mengambil sebuah keputusan yang benar, bahwa kami perlu mengambil sebuah keputusan yang menyenangkan hati Tuhan. Hal-hal ini, cara-cara ini Tuhan, biarlah dapat kami praktekkan dalam hidup kami, sehingga kami bisa mengambil sebuah keputusan yang akan berdampak baik dalam kehidupan kami, bukan hanya hari ini, bahkan di waktu yang akan datang. Supaya kami terhindar dari sebuah keputusan-keputusan yang salah, supaya kami terhindar dari sebuah keputusan-keputusan yang bodoh Tuhan. Kami akan semakin berhikmat, kami akan mampu mengambil sebuah keputusan yang benar, yang menyenangkan hati Tuhan, dan untuk kebaikan kami sendiri ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tolong umat-Mu semua untuk tetap bisa sesuai dengan kehendak-Mu selalu ya Tuhan. Bukan terhadap kehendak diri mereka sendiri, tetapi nama Tuhan selalu dimuliakan melalui setiap keputusan-keputusan kami. Di dalam nama Yesus. Bapa
kita sudah mendengarkan firman Tuhan, saya berdoa biarlah Tuhan yang akan memberikan hikmat kepada Anda, memberikan sebuah keberanian, memberikan sebuah pola pikir yang baru sebelum mengambil sebuah keputusan. Supaya setiap keputusan yang kita ambil bukan sebuah keputusan yang salah, melainkan sebuah keputusan yang menyenangkan hati Tuhan, sebuah keputusan yang benar membawa sebuah dampak yang baik dalam kehidupan Anda. Amin. Saatnya kita juga akan melanjutkan dengan menaikkan doa syafaat kita. Saya percaya bahwa Tuhan mendengar setiap doa kita. Tuhan sanggup menjawab setiap doa kita. Dia sanggup melakukan sesuatu yang ajaib dalam kehidupan Anda pada saat ini. Yang pertama kita akan berdoa. Ada beberapa jemaat yang saya tahu, saya mendengar bahwa mereka baru saja masuk ke Hong Kong ini kembali, dan juga mereka memiliki kontrak yang baru atau memiliki majikan yang baru. Kita berdoa supaya Tuhan memberikan hikmat dan kemampuan buat mereka beradaptasi dengan sebuah lingkungan yang baru. Setiap rumah tangga pasti memiliki caranya masing-masing. Setiap majikan memiliki pola kepemimpinan di setiap rumah masing-masing. Jadi saya rasa kita perlu berdoa buat mereka supaya Tuhan memberikan sebuah kesabaran, sebuah kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat, dan supaya Tuhan juga melembutkan setiap majikan untuk berbuat baik kepada mereka. Meski keadaan berubah, meski harus memimpin seseorang yang baru, tapi majikan tersebut bisa penuh dengan kasih, penuh dengan belas kasihan juga, mengerti setiap kesalahan demi kesalahan yang mereka lakukan di masa-masa yang baru buat mereka. Jadi kita berdoa buat jemaat dan juga majikan yang baru, supaya Tuhan bisa menolong mereka semuanya. Dan yang kedua, kita akan berdoa buat seluruh keluarga kita di Indonesia. Kita perlu berdoa buat orang tua kita. Kita perlu berdoa buat pasangan hidup kita mungkin yang ada di Indonesia, keturunan kita, semua keluarga kita, supaya mereka semua dalam perlindungan Tuhan, supaya berkat yang kita nikmati dari Tuhan juga dapat sampai kepada mereka, mengalir kepada mereka, karena Tuhan memberkati mereka juga. Kita berdoa penjagaan Tuhan nyata buat mereka, supaya Tuhan memberkati mereka, melindungi mereka 24 jam, mengutus malaikatnya bisa bersama-sama dengan mereka. Dan yang terakhir, kita akan berdoa buat kondisi dunia. Kita tahu bahwa peperangan masih terus terjadi. Kita patut dan harus terus berdoa buat kondisi tersebut. Dan kita berdoa juga buat negara yang baru saja mengalami bencana alam seperti Turki, yang sangat menyedihkan untuk kita bisa lihat. Gempa itu sungguh memiliki dampak yang sangat mengerikan buat seluruh rakyat di negara tersebut. Kita berdoa buat pemulihan negara tersebut. Kita berdoa supaya ini menjadi sebuah pintu pekabaran Injil, supaya mereka bisa menyadari bahwa ada Kristus yang sanggup menolong mereka, bahwa mereka memerlukan Tuhan dalam hidup mereka. Mari kita berdoa bersama-sama buat pokok-pokok doa ini. Di dalam nama Yesus, pada saat ini Tuhan, hamba-Mu bersatu dengan seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan, kami mau bersatu hati. Kami mau berdoa ya Tuhan. Kami mau datang ya Tuhan ke hadapan-Mu sekali lagi, membawa permohonan-permohonan dan doa-doa kami. Tuhan, hamba berdoa buat setiap jemaat yang memiliki majikan baru, baik mereka baru kembali dari Indonesia maupun mereka yang pindah ke majikan yang lainnya Tuhan. Hamba tahu Tuhan mungkin tidaklah mudah untuk beradaptasi di sebuah rumah yang baru dengan seorang majikan yang baru. Tapi Roh-Mu yang akan memampukan mereka, Roh-Mu yang akan memberikan kesabaran, sukacita dan damai sejahtera di masa-masa yang mungkin lebih sulit daripada biasanya ya Tuhan. Tuhan, hamba berdoa supaya mereka semua dapat bekerja dengan baik, supaya mereka dapat beradaptasi dengan baik, dan mereka juga mendapatkan sebuah perlakuan yang baik dari majikan mereka yang baru ya Tuhan. Hamba berdoa buat majikan-majikan baru ini ya Tuhan, supaya mereka penuh dengan belas kasihan, mereka terus bermurah hati, meski ada kesalahan demi kesalahan, meski ada perbedaan pandangan, perbedaan pendapat, segala sesuatunya tetap bisa dibicarakan dengan baik-baik ya Tuhan. Kasih-Mu melimpah ya Tuhan. Belas kasihan-Mu ada, rahmat-Mu ada ya Tuhan, buat seluruh umat-Mu dan majikan mereka yang baru dalam nama Yesus. Biarlah waktu-waktu ini Tuhan, mereka bisa segera
terikat satu dengan yang lain, saling bisa memahami, dan mereka bisa terikat seperti sebuah keluarga, bukan hanya seperti seorang pekerja dengan majikan, tetapi bahkan seperti keluarga sendiri ya Tuhan. Ini doa hamba-Mu dalam nama Yesus pada hari ini, supaya semuanya bisa baik kembali ya Tuhan. Jika ada kesalahpahaman ya Tuhan, Tuhan sanggup menyelesaikannya. Tuhan beri hikmat untuk bisa saling berbicara. Tuhan berikan sebuah kerendahan hati supaya ada jalan keluar, ada titik temu ya Tuhan di tengah kesalahpahaman ya Tuhan, di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, hamba juga perlu berdoa ya Tuhan buat seluruh keluarga kami yang ada di Indonesia. Tuhan, seluruh keluarga daripada jemaat-Mu ya Tuhan, yang dimana mereka bekerja bertanggung jawab atas kesejahteraan mereka di sana ya Tuhan. Biarlah mereka semua Tuhan jagai dalam nama Yesus. Baik orang tua mereka, suami mereka, pasangan hidup mereka ya Tuhan, atau bahkan keturunan mereka, semua kami serahkan dalam tangan-Mu ya Tuhan. Jagai, lindungi, berkati, sertai dalam nama Yesus. Ada mungkin yang mencari pekerjaan, Tuhan yang akan buka jalan, atau yang sedang mau naik ke jenjang yang lebih tinggi dalam pendidikan, Tuhan yang akan berikan hikmat marifat dalam nama Yesus. Siapapun Tuhan yang sedang membutuhkan pertolongan Tuhan pada saat ini, Tuhan yang akan buka jalan dalam nama Yesus. Sehingga apapun yang kami dengar, itu tidak akan membuat kami ragu, karena ada Tuhan yang sanggup menolong dalam nama Yesus. Bapa, pada saat ini Tuhan, hamba juga berdoa buat keadaan dunia saat ini ya Tuhan, yang semakin tidak baik ya Tuhan. Engkau tahu ya Tuhan bahwa masih terjadi peperangan di negara Rusia dengan Ukraina ya Tuhan. Tuhan yang akan memperdamaikan negara ini ya Tuhan, supaya segala sesuatunya cepat berakhir ya Tuhan. Hamba juga berdoa buat gempa bumi yang terjadi di negara Turki dan sekitarnya di dalam nama Yesus. Engkau yang akan memulihkan negara ini segera. Engkau yang akan membawa kebaikan Tuhan dalam negara ini. Tuhan, biarlah ini menjadi sebuah kesempatan di mana itu menjadi pintu pekabaran Injil, di mana mereka bisa menjadi sadar bahwa ada Kristus yang sanggup menolong mereka, bahwa mereka bisa menjadi sadar bahwa mereka membutuhkan Tuhan dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Yesus, berkati negara Turki ya Tuhan. Kau berkati ya Tuhan. Kau kirimkan berkat dari negara manapun, dari penghujung bumi ini ya Tuhan, untuk bisa menolong mereka keluar dari efek bencana alam yang sungguh dahsyat itu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dan berkati negara-negara lain, supaya Tuhan terus membuat negara ini ya Tuhan, bumi ini Tuhan, bisa saling lebih baik, saling mengerti satu dengan yang lain. Jika ada kesalahpahaman secara politik, ekonomi, atau apapun itu Tuhan, segala sesuatunya Tuhan, biarlah baik adanya dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan, ini doa hamba-Mu. Kami sudah menaikkan setiap penyembahan kami, pujian kami, dan kami belajar daripada firman-Mu. Biarlah kami semua ya Tuhan semakin berhikmat, kami semakin mengenal Engkau, kami bisa saling memahami satu dengan yang lain, kami bisa bertumbuh bersama-sama ke arah Kristus, menjadi serupa dengan Engkau ya Tuhan. Dan kami mau menutup ibadah ini ya Tuhan, melanjutkan aktivitas kami masing-masing, mengerjakan semua pekerjaan kami. Biarlah Tuhan menyertai dan memberkati apapun yang dikerjakan oleh tangan kami. Terima kasih ya Tuhan, berkat-Mu nyata buat kami semua, berkat-Mu tersedia buat kami semua, di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan, mari kita angkat tangan kita bersama-sama untuk menerima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah kasih anugerah, limpah rahmat dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang indah dengan Roh Kudus, mengawali setiap langkah kita, keluar masuk kita, mulai hari ini sampai kekal selama-lamanya. Amin. Kami tutup ibadah kami Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Jemaat Tuhan, selamat melanjutkan aktivitas Anda. Terima kasih buat atensinya, dan Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan.